Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua. Kelas 7, kita sudah memasuki semester 2. Di video kita kali ini kita akan memasuki materi di bab pertama di semester yang kedua, yaitu tentang organisasi kehidupan. Nah, apa sih sebenarnya organisasi kehidupan itu? Eh, Kalian bisa lihat gambar yang ada di video kita kali ini. Mungkin kalau kalian mendengar kata organisasi, kalian sudah bisa membayangkan organisasi itu seperti perkumpulan manusia yang menjalankan tugas-tugas tertentu. Itu organisasi secara umum di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ada organisasi di kemanusiaan yang membantu orang, kemudian ada organisasi kesehatan yang mengurusi tentang kesehatan. Jadi organisasi itu adalah kumpulan dari orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, yang bekerja sama untuk menjalankan tujuan tertentu. Nah, dalam sudut pandang ilmu IPA, kehidupan kita itu diibaratkan sebagai sebuah organisasi. Organisasi itu berasal dari kata organ. Baik, saya besarkan dulu. Organisasi itu mengambil kata dasar organ. Nah, kita lihat, kita awalnya tersusun atas yang namanya sel. Nah, ini kita lihat urut-urutannya. Bagaimana sampai organisme ini atau makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan ataupun manusia, itu terdiri atas gabungan banyak sekali elemen-elemen yang akan kita bahas. Baik, yang pertama kita tinjau dulu dari sel. Nah, sel ini merupakan yang unit terkecil kehidupan kita. Kita ini tersusun atas banyak sel. Nah, jadi tubuh kita memiliki banyak sekali sel, jenisnya ada sel darah, ada sel saraf, ada sel tulang, kemudian ada sel kulit, sel rambut, dan sel di mata, dan lain sebagainya. Tubuh kita ini terdiri dari sel-sel. Oke, yang pertama adalah sel. Kemudian, kalau sel-sel ini berkumpul menjadi satu, menjadi kumpulan-kumpulan sel itu dinamakan dengan jaringan. Nah, jadi kita tuliskan di sini bahwa jaringan itu adalah kumpulan sel sejenis. Sel darah berkumpul dengan sel darah membentuk jaringan. Kemudian sel tulang berkumpul menjadi satu membentuk sel tulang. Nah, jaringan ini banyak sekali baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Kalau pada manusia itu contohnya ada jaringan epitel. Ada jaringan epitel. Ini adalah jaringan yang menutup seluruh permukaan tubuh kita dan permukaan yang ada di rongga tubuh kita. Kemudian ada juga jaringan otot. Nah, jaringan otot ini ada di tubuh kita. Ini adalah jaringan-jaringan yang ada pada hewan dan manusia. Kemudian ada jaringan lemak. Oke, ada juga jaringan saraf. Kalau pada tumbuhan ada yang kita sebut dengan jaringan epidermis. Atau yang biasanya kita sebut dengan kulit tumbuhan, kulit pohon yang luar yang keras itu adalah epidermis contohnya. Kemudian juga ada jaringan meristem. Ini adalah jaringan yang aktif membelah. Nah, sehingga ini di mana tempatnya? Ada di ujung akar maupun ujung batang. Akar kenapa bisa panjang? Karena di ujungnya ada jaringan meristem ini. Nah, jaringan-jaringan ini merupakan kumpulan-kumpulan sel yang sejenis, yang setiap sel ini punya fungsi tertentu. Nah, jaringan otot adalah kumpulan sel otot, jaringan lemak adalah kumpulan sel lemak, dan lain sebagainya. Kemudian, kalau jaringan ini
berkumpul menjadi satu. Nah, ini jaringan nomor 2 ini saya tandai. Nah, jaringan-jaringan yang bermacam-macam ini, yang berbeda-berbeda ini, kalau berkumpul menjadi satu akan membentuk yang namanya organ. Di organ bisa kita sebut dengan kumpulan jaringan. Oke, kumpulan jaringan. Nah, seperti pada manusia misalnya ada organ mata. Nah, kalau manusia misalnya atau hewan ada organ kita yang namanya mata. Ini jaringan apa saja yang ada pada mata? Ada jaringan otot, ada jaringan saraf, ada jaringan darah. Nah, jaringan-jaringan yang punya fungsi berbeda-berbeda ini mereka berkumpul menjadi satu dan membentuk organ seperti mata. Atau juga seperti telinga, di situ ada jaringan saraf, ada jaringan penyokong, ada jaringan epitel. Kemudian kalau pada tumbuhan contohnya ada organ misalnya daun. Nah, daun ini tersusun atas apa? Di daun ini banyak sekali jaringan. Ada jaringan epidermis pada bagian luarnya, ada jaringan palisade tempat fotosintesisnya, ada jaringan pengangkut yang mengangkut air, mengangkut hasil fotosintesis, dan ada jaringan bunga karang dan lain sebagainya. Nah, jadi organ-organ yang ada di tubuh kita seperti lambung, mata itu tersusun atas jaringan-jaringan yang berkumpul, di mana jaringan-jaringan itu punya fungsi yang berbeda-beda. Kemudian sekarang, kalau organ-organ itu berkumpul menjadi satu, maka dia akan membentuk sistem organ. Nah, sistem organ, ini tadi organ nomor 3, sistem organ yang ini, nomor 4. Contohnya bagaimana? Organ, misalnya tenggorokan, bertemu dengan organ lambung, bertemu dengan organ usus, maka akan membentuk sistem pencernaan. Organ misalnya mata, kemudian telinga, hidung, lidah, kulit berkumpul membentuk sistem syaraf. Nah, sebagai alat inderanya. Kemudian ada juga kita mengenal sistem pernafasan. Sistem pernafasan itu organnya apa saja yang bekerja sama. Sistem pernafasan itu organ yang bekerja sama bisa kita tahu ada hidung, ada tenggorokan. Maaf ya, jadi ada dua istilah. Ada dua saluran di leher kita, ada namanya tenggorokan dan ada namanya kerongkongan. Kalau tenggorokan itu jalan udara, jadi dia sebagai bagian dari sistem pernafasan. Kalau kerongkongan tadi saya salah sebut di awal. Kerongkongan itu tempat untuk jalur makanan. Jadi dia termasuk sistem pencernaan. Nah, itu adalah sistem organ. Nah, sistem organ ini kita sebut juga dengan kumpulan organ. Nah, kumpulan organ yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Kemudian sistem-sistem organ yang bermacam-macam tadi ada sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem peredaran darah, dan lain sebagainya. Kalau dia berkumpul menjadi satu, maka akan menjadi organisme. Ini yang nomor 5, organisme. Jadi kita punya sistem pencernaan, peredaran darah, sistem pernafasan berkumpul menjadi organisme yaitu kita. Jadi anak-anakku, urutan organisasi kehidupan dari yang tingkat paling kecil sel, itu kalau diurut adalah sel yang sama fungsinya, sama bentuknya, sama jenisnya berkumpul jadi satu menjadi jaringan. Jaringan-jaringan yang berbeda-beda berkumpul menjadi satu membentuk organ. Organ yang berbeda-beda berkumpul bekerja sama menjadi satu membentuk sistem organ. Kemudian sistem organ yang bermacam-macam berkumpul menjadi organisme. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sistem dalam kehidupan kita itu
mulai dari tingkatan yang kecil sampai tingkatan yang tinggi, semuanya sudah dalam bentuk yang baik. Jadi kita wajib bersyukur dengan apa yang ada pada tubuh kita. Nah, organisasi kehidupan itu seperti ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang lebih detail tentang sel. Nah, kita akan mempelajari apa perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, sekarang di video ini kalian melihat ada sel tumbuhan, sebelah kiri ini sel tumbuhan, kemudian ada sel hewan. Nah, bentuknya sudah berbeda, ada persamaannya dan ada perbedaannya. Nah, bagian-bagian di dalam sel ini kita sebutnya organel. Ini adalah organel. Sel hewan juga sama, tersusun atas organel. Jadi organel itu mudahnya adalah seperti organnya sel. Nah, jadi kalau manusia punya lambung, punya usus, sel juga punya organ yang disebut istilahnya adalah organel sel. Nah, antara sel hewan dan sel tumbuhan itu punya beberapa persamaan dan beberapa perbedaan. Ada organel yang dimiliki sel tumbuhan dan juga dimiliki sel hewan, dan juga ada organel yang hanya dimiliki sel tumbuhan atau hanya dimiliki sel hewan. Nah, sekarang kita lihat dari segi bentuk antara sel hewan dan sel tumbuhan punya bentuk yang agak berbeda. Oke. Sel tumbuhan bersifat kaku, sedangkan sel hewan bersifat lebih fleksibel. Makanya hewan bisa bergerak dengan leluasa, sedangkan tumbuhan kaku karena sel-selnya kaku. Nah, kita lihat yang pertama. Organ yang pertama adalah dinding sel. Nah, kita lihat bahwa sel tumbuhan ini punya dinding selnya. Sedangkan sel hewan, dia tidak punya dinding sel. Nah, ini adalah perbedaan yang pertama. Nah, dinding sel. Nah, pada sel tumbuhan, pada dinding selnya itu terdapat zat yang namanya selulosa. Sehingga zat inilah yang mengakibatkan sel tumbuhan mempunyai bentuk yang tetap. Jadi, kalau kita tuliskan, kita beri keterangan di sini bahwa di nomor 1, nah, saya tuliskan di sini, saya kecilkan 10 saja. Nah, yang pertama adalah kurang besar, saya perbesar sedikit. Oke. Yang pertama adalah dinding sel. Nah, ini hanya ada pada sel tumbuhan. Nah, sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Nah, kemudian organ yang kedua yang kita pelajari adalah nukleus. Nah, mana nukleus? Nah, ini adalah nukleus. Nah, ini nukleus. Kita pakai warna kuning. Nah, ini adalah nukleus. Nah, ini nukleus. Sel hewan juga punya nukleus ini. Nah, bulatan di tengah. Nukleus atau inti sel. Nah, nukleus atau inti sel ini berperan seperti otak pada manusia, yaitu mengatur kegiatan sel. Jadi, kita tuliskan di sini bahwa ada nomor 2, warna hitam aja, biru, yaitu nukleus atau disebut juga inti sel. Dia berperan sebagai pengatur kegiatan sel. Oke, saya rapikan dulu. Dia seperti otak pada manusia. Nah, nukleus merupakan pengatur kegiatan sel. Sel hewan punya, sel tumbuhan punya.
Nah, ini nukleus. Kemudian, nah antara dinding sel dengan nukleus, antara nukleus pada sel hewan dan tepinya sini, di dalamnya ini ada organel-organel, dan organel-organel ini terdapat pada sebuah cairan yang disebut dengan sitoplasma. Ini. Jadi organel-organel ini mengambang di cairan yang namanya sitoplasma. Ini sitoplasma. Jadi cairan pengisi antara nukleus dan juga dinding sel atau yang mengisi sel ini. Nah, ada nukleus di nukleus nomor 2. Kemudian ada sitoplasma. Sel hewan punya, sel tumbuhan juga punya. Nah, nukleus ini saya kasih tadi nomor 2. Nukleus punya fungsi apa? Nukleus ini saya tuliskan. Maaf, sitoplasma. Sitoplasma dia adalah tempat untuk organel sel. Oke, organel sel. Ini adalah tempat-tempat untuk organel sel yang lain. Nah, oke, kita lihat organel sel itu. Oke, jadi bagian sel itu secara umum ada inti sel atau nukleus, ada dinding sel. Bagi tumbuhan dan pada hewan tidak ada dinding sel, tapi ada tepi ini. Dan antara di dalamnya ada cairan yang disebut dengan sitoplasma. Nah, di sitoplasma ini terdapat banyak organel-organel yang banyak ini. Nah, sekarang akan kita bahas satu persatu. Apa organel-organel itu? Yang pertama, organel yang pertama adalah, kita lihat di sini, ada namanya vakuola. Kita kasih A. Tumbuhan punya vakuola, ini besar. Hewan juga, sel hewan juga punya vakuola. Nah, sini tidak tertulis di sini. Oke, tapi di sel hewan juga ada vakuola. Oke, saya kasih keterangan di sini. Yang pertama, organ yang pertama adalah vakuola. A. Vakuola. Vakuola ini dimiliki sel hewan maupun sel tumbuhan. Nah, kemudian punya fungsi, di vakuola ini punya fungsi. Fungsi vakuola adalah ada 2. Nah, vakuola ini ada 2, yaitu yang pertama vakuola berdenyut. Ya, jadi vakuola berdenyut punya fungsi untuk pengeluaran. Pengeluaran apa? Pengeluaran zat sisa. Kemudian oke, yang kedua saya tuliskan di sini ada vakuola selanjutnya, yaitu vakuola makanan. Fungsinya untuk pencernaan makanan. Jadi ini untuk pencernaan makanannya sel. Jadi sel juga perlu makan. Nah, oke, ada vakuola berdenyut dan juga ada vakuola makanan. Kemudian setelah vakuola, organel lain yang dimiliki baik sel hewan maupun sel tumbuhan, yaitu yang kedua adalah mitokondria. Yang mana yang namanya mitokondria? Nah, mitokondria itu yang ini. Nah, ini yang B, yang bentuknya seperti sosis ini. Nah, ini mitokondria. Yang bentuknya ini ya, seperti ini, mitokondria. Nah, mitokondria ini pada sel hewan dan sel tumbuhan juga punya fungsi yang sama. Nah, fungsinya mitokondria ini adalah untuk respirasi sel, untuk pernafasan sel. Nah,
Untuk apa sih pernafasan sel ini? Tujuannya nanti pada akhirnya untuk menghasilkan energi bagi kita. Nah, jadi kita bisa dapat energi kenapa? Karena sel-sel dalam tubuh kita di mitokondrianya ini bekerja sehingga menghasilkan energi. Organel yang selanjutnya adalah ribosom. Nah, ribosom itu berbentuk bulat kecil. Kita lihat, kita cari ribosom. Nah, ini ribosom. Itu organel yang C, ini ribosom. Jadi ribosom itu bentuknya kecil-kecil. Nah, saya gambarkan di sini bulat-bulat. Nah, di sel tumbuhan juga ada ribosom. Nah, ini kecil-kecil, bulat-bulat. Nah, ribosom. Nah, ribosom pada sel hewan dan sel tumbuhan punya fungsi juga. Apa fungsinya ribosom? Yaitu berfungsi sebagai tempat sintetis protein. Nah, di tubuh kita ini memerlukan berbagai macam jenis protein dan protein itu disintetis di organel yang namanya ribosom. Oke, setelah ribosom ada namanya retikulum endoplasma. Nah, yang B ini ada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini yang berbentuk seperti ini. Nah, yang seperti ini yang berbentuk berlipat-lipat warna biru ini. Nah, pada sel hewan juga sama berlipat-lipat warna biru ini. Ini adalah retikulum endoplasma. Kenapa ada retikulum endoplasma kasar dan ada retikulum endoplasma halus? Nah, perbedaannya retikulum endoplasma kasar itu adalah retikulum endoplasma yang tertempeli oleh ribosom. Jadi ada ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma itu. Sedangkan retikulum endoplasma halus itu tidak ditempeli ribosom. Jadi perbedaannya hanya itu. Disebut retikulum endoplasma kasar kalau dia ditempeli ribosom. Ribosom itu tadi ada yang bebas dan juga ada yang menempel pada retikulum endoplasma. Sedangkan yang halus dia tidak ditempeli oleh ribosom. Di organel selanjutnya adalah D, retikulum endoplasma. Biasa disebut dengan RE. Nah, ada dua, ada yang kasar dan ada yang halus. Nah, tentu punya fungsi yang tidak sama. Oke. Kita lihat RE kasar. Nah, berarti ada ditempeli ribosom. Nah, ini punya fungsi secara umum saja ya. RE kasar ini kasar ditempeli ribosom. Oke, sedangkan RE halus tidak. Nah, retikulum endoplasma ini sendiri punya fungsi, ya, tulis di sini saja. Punya fungsi yaitu untuk sekresi protein dan lemak. Sekresi protein dan lemak. Oke. Ini untuk retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Dan yang terakhir adalah kloroplas. Nah, kloroplas ini khusus hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Oke. Mana kloroplas? Kloroplas ini yang hijau ini. Nah, kalau kalian dengar kloroplas mungkin sekilas terlintas klorofil. Betul, klorofas dan klorofil itu bisa dikatakan hal yang sama. Jadi ini adalah kloroplas. Nah, kloroplas itu untuk apa? Saya ketikkan di sini. Kloroplas ini hanya pada sel tumbuhan. Fungsinya yaitu untuk fotosintesis. Nah, ini adalah fungsi kloroplas. Baik, anak-anakku semua. Sebagai tambahan,
antara sel tumbuhan dan sel hewan ada organel-organel yang sama dimiliki tadi seperti vakuola, mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma. Tetapi juga ada perbedaan-perbedaan. Nah, di sini saya akan tuliskan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, ada beberapa persamaan tadi seperti punya vakuola ya, punya mitokondria ya. Nah, di sini ada beberapa persamaan dan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, saya pakai warna ungu. Kita buat tabelnya saja seperti ini. Ini sel hewan, ini sel tumbuhan. Oke. Ada beberapa hal antara sel hewan dan sel tumbuhan yang sama dan yang berbeda. Sekarang kita ke perbedaannya. Kalau sel hewan yang pertama tidak punya dinding sel. Tidak ada dinding sel tadi. Kalau sel tumbuhan ada dinding sel. Oke. Perbedaan yang selanjutnya pada sel hewan punya vakuola tapi kecil. Nah, biar tidak terlihat kecil-kecil jadi vakuolanya. Kalau pada sel tumbuhan punya vakuola dan besar. Jadi sel hewan vakuolanya kecil, sel tumbuhan vakuolanya besar. Kemudian setelah itu kalau sel hewan tidak punya plastida. Plastida ini atau bisa kita sebut dengan kloroplas. Tidak punya plastida atau kloroplas. Jadi apa sih plastida itu? Plastida itu organel sel yang punya warna bermacam-macam. Nah, yang punya warna hijau itu disebut dengan kloroplas. Nah, kalau sel hewan ada plastida atau kloroplas. Jadi untuk sekarang dianggap sama saja dulu antara plastida dan kloroplas. Dan yang terakhir pada sel hewan punya sentrosom. Nah, tadi ini hanya sebagai tambahan pengetahuan untuk kalian punya sentrosom. Sedangkan pada sel tumbuhan tidak punya sentrosom. Oke. Baik, anak-anakku semua, ini ada yang kita pelajari. Untuk lebih lanjutnya bisa kalian membaca buku kalian. Di sel tumbuhan dan sel hewan ada persamaan, ada perbedaan. Seperti persamaannya adalah memiliki organel vakuola, mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma. Dan secara struktur baik sel hewan, sel tumbuhan sama. Punya nukleus, sitoplasma yang berisi organel-organel dan ada pembatas ini. Kalau pada sel tumbuhan pembatasnya lebih tebal disebut dinding sel. Kalau sel hewan tidak punya dinding sel. Baik anak-anakku semua, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Tetap belajar dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga selalu diberi kekuatan dan kesehatan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.